Intervensi dalam psikologi klinis. Intervensi berasal dari bahasa Latin dan berarti antara. Intervensi mengacu pada usaha untuk merubah kehidupan saat ini dengan cara tertentu. Perubahan bisa kecil atau besar, negatif atau positif. Istilah intervensi pada umumnya merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang psikolog setelah melakukan langkah-langkah asesmen. Istilah umum intervensi mengacu pada upaya untuk merubah perilaku, pikiran, dan emosi seseorang. Selanjutnya, definisi psikoterapi. Psikoterapi didefinisikan sebagai bentuk terapi jiwa yang dilaksanakan melalui interaksi antara klien dan terapis dengan tujuan meningkatkan kualitas kesadaran diri melalui sistem terapi atau Skander and Surun 2022. Menurut Stein and Edwards, tujuan dari psikoterapi adalah untuk membantu klien memahami serta mengatasi masalah yang dihadapi, meningkatkan kesehatan mental dan emosional, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, lanjut ke materi 2, yaitu jenis-jenis psikoterapi. Jenis-jenis psikoterapi menurut Gerald Corey. Pertama, terapi psikoanalitik. Terapi ini lebih berfokus kepada suatu teori kepribadian dan fungsinya lebih kepada kekuatan bawah sadar subjek tersebut. Maksudnya, mengkaji pikiran tersembunyi di bawah sadar seseorang untuk memahami kepribadiannya. Kedua, terapi eksistensial humanistik. Terapi ini bisa diartikan sebagai teori yang bisa dibilang berfokus kepada pengakuan atau keberadaan yang fungsinya bisa membuat subjek tersebut menghadapi masalahnya sendiri. Maksudnya ialah membantu seseorang mengakui keberadaannya dan mendorongnya untuk menghadapi masalahnya. Ketiga, terapi client-centered. Fokus terapi ini yaitu menaruh kepercayaan pada subjek itu yang nantinya subjek tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya. Dengan kata lain, si peneliti memberikan akses tersendiri kepada subjek untuk bisa bertanggung jawab secara tersendiri. Yang keempat, terapi Gestalt. Terapi ini berfokus kepada teori yang pusatnya itu kepada peningkatan kesadaran. Selain itu, fungsinya ialah memperkuat jejak atau memori dari pengalaman atau perjalanan si subjek. Yang kelima, terapi perilaku kognitif. Tujuannya ialah berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengubah pola dan bisa diartikan sebagai teori yang fungsinya untuk mengubah cara berpikir kognitif maupun perilaku. Terakhir yaitu terapi interpersonal. Terapi ini berfokus untuk membantu subjek dalam mengatasi masalah pribadi yang mungkin saja bisa mempengaruhi kehidupan sosial ataupun pribadi dari subjek tersebut. Yang tujuannya ialah mempelajari cara subjek tersebut dalam menyelesaikan beban atau masalah. Yang ketiga ada contoh psikoterapi dalam Islam. Berikut contoh-contoh psikoterapi dalam Islam. Yang pertama ada psikoterapi melalui ibadah. Yang kedua ada psikoterapi dengan puasa. Yang ketiga ada psikoterapi melalui ibadah haji. Yang pertama, psikoterapi melalui ibadah. Dalam agama Islam, menunaikan ibadah ialah salah satu cara untuk menghapuskan dosa dan memperkuat ikatan seseorang muslim kepada Tuhannya dengan cara mematuhi perintah dan menjauhi dari segala larangannya. Misalnya sholat. Dengan ibadah sholat itu sendiri bisa terjadi suatu ikatan ataupun hubungan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Pada saat kita melaksanakan sholat, setiap hamba dapat sepenuhnya merasakan ketenangan pada jiwa dan akalnya. Yang kedua, psikoterapi dengan puasa. Pada saat berpuasa, seorang muslim selalu berusaha untuk berperilaku sebaik mungkin dan mendengarkan kata hatinya, dan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif walaupun tidak ada satu orang pun yang mengawasinya. Pada saat berpuasa pun, seorang akan berlatih untuk bersabar atas syahwatnya atau rasa lapar dan hausnya itu sendiri. Yang ketiga ada psikoterapi melalui ibadah haji. Dalam melakukan ibadah haji, seorang muslim bisa saja melahirkan sifat yang mulia seperti kebersamaan yang fokusnya kepada keridhaannya,
Pada saat melakukan ibadah haji pun kita dituntut untuk selalu melakukan hal-hal yang baik untuk mencari keridhaannya. Karena di saat itu kita sering melantunkan kalimat-kalimat talbiyah dan selalu berdoa kepadanya dengan penuh kekhusyuan. Lalu yang keempat adalah efektivitas psikoterapi. Efektivitas psikoterapi dalam psikologi klinis telah banyak diteliti dan terbukti bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan mental. Berikut adalah beberapa poin yang menyoroti efektivitas psikoterapi dalam konteks psikologi klinis. Yang pertama adalah mengurangi gejala psikologis. Psikoterapi telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala-gejala psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, dan banyak masalah psikologis lainnya. Terapi ini membantu individu dalam memahami perasaan dan pikiran mereka, membangun strategi coping yang lebih sehat, dan mengatasi konflik internal. Terus yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Terapi dapat meningkatkan kualitas hidup individu dengan membantu mereka mengatasi hambatan psikologis yang mengganggu hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga adalah pencegahan kambuh. Psikoterapi juga dapat membantu pencegahan kambuhnya masalah kesehatan mental. Terapi ini juga membantu individu dalam mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan mengembangkan keterampilan untuk menghadapinya, sehingga mereka dapat mengelola masalah mereka dengan lebih baik di masa depan. Terus ada yang keempat, yaitu bukti didasarkan. Banyak jenis psikoterapi seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, terapi interpersonal, dan terapi perilaku dialektis. Didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, ini berarti ada penelitian empiris yang mendukung keefektifan metode ini dalam mengatasi masalah tertentu. Terus yang kelima adalah kecocokan terapi. Efektivitas psikoterapi juga tergantung pada sejauh mana terapi tersebut cocok dengan kebutuhan dan preferensi individu. Keterlibatan aktif dari pasien dalam terapi dan hubungan yang baik antara pasien dan terapi juga dapat memengaruhi hasil positif. Yang keenam adalah intervensi awal. Psikoterapi dapat memberikan manfaat besar ketika masalah kesehatan dan mental diidentifikasi dan diatasi secara dini. Intervensi awal dapat mencegah masalah semakin berkembang menjadi lebih serius. Terus yang ketujuh ada kombinasi dengan terapi lain. Kadang-kadang psikoterapi digunakan bersama dengan pengobatan atau intervensi medis lainnya untuk hasil yang lebih baik, terutama dalam kasus gangguan mental yang serius seperti skizofrenia atau bipolar. Terus yang terakhir adalah penggunaan yang luas. Psikoterapi digunakan dalam berbagai konteks seperti terapi individu, kelompok, atau keluarga. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu. Namun, penting untuk diingat bahwa efektivitas psikoterapi dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis masalah kesehatan, kemampuan terapi, keterlibatan pasien, dan sebagainya. Jadi, lanjut materi kelima, yaitu ada psikologi klinis dalam perspektif Islam. Psikologi klinis dalam perspektif Islam ini adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang aspek klinis maupun mental seseorang dengan menggunakan pemahaman jiwa menurut Al-Quran dan hadis dalam setiap proses studi, diagnosis, asesmen maupun perlakuan untuk mencapai kesehatan mental manusia. Lanjut materi keenam, ada bentuk-bentuk psikoterapi dalam Islam. Di sini kami mencantumkan dua pendapat. Yang pertama Al-Ghazali. Menurut beliau, psikoterapi Islam itu tuh fokusnya lebih kepada penyakit jiwa dari sudut pandang perilaku, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, pendekatan terapinya menggunakan terapi perilaku. Kemudian ada menurut Muhammad Al-Aziz Al-Khalidi. Beliau membagi obat atau syifa menjadi dua bagian. Yang pertama, ada obat hisi, yaitu obat yang dapat menyembuhkan penyakit jasmani, seperti pengobatan dengan air, madu, maupun buah-buahan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua ada pengobatan maknawi, yaitu obat yang dapat menyembuhkan penyakit hati dan pikiran manusia, seperti doa dan isi-isi di dalam Al-Quran. Materi selanjutnya adalah psikoterapi Islam untuk berbagai gangguan kejiwaan. Yang pertama, psikoterapi dengan sholat.
Sholat yang dilakukan dengan tulus akan membersihkan jiwa pelakunya dan menjauhkannya dari perbuatan yang buruk. Terus yang kedua, psikoterapi dengan zikir dan membaca Al-Quran. Zikir secara harfiah berarti mengingat, sedangkan dalam tafsir lain, zikir berarti suatu bentuk kesadaran yang dimiliki suatu makhluk akan hubungan yang mengikat seluruh hidupnya dengan Sang Pencipta. Dan yang ketiga, psikoterapi Islam dengan puasa. Puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang melibatkan menahan diri dari hal-hal materi seperti makanan, minuman, dan aktivitas seksual, serta menahan diri dari hal-hal non-materi seperti pikiran, perkataan, dan perbuatan buruk. Dan yang keempat, psikoterapi Islam dengan doa. Doa adalah permohonan kepada Allah agar suatu keinginan dikabulkan. Jika kita membiasakan diri berdoa dengan bersungguh-sungguh, maka dampaknya akan sangat terasa. Di antaranya yaitu perubahan psikis dan perubahan fisik. Kedamaian yang dibawa oleh doa akan sangat membantu dalam proses pengobatan. Di kesimpulannya, psikoterapi didefinisikan sebagai bentuk terapi jiwa yang dilaksanakan melalui interaksi antara klien dan terapis dengan tujuan meningkatkan kualitas kesadaran diri melalui suatu sistem terapi. Di dalam Islam, psikoterapi juga perlu dilakukan demi mencapai kesehatan mental. Dengan psikoterapi dapat membantu manusia dalam memahami serta mengatasi masalah yang dihadapi, meningkatkan kesehatan mental serta emosional, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidupnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah mendengarkannya sampai habis. Berakhir sudah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5. Mudah-mudahan materi yang kami paparkan bisa berguna untuk nantinya. Audio Jungle.